Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat sekalian, berjumpa lagi di Matematika Diskrit. Kali ini saya coba akan membahas tentang himpunan. Nah, bagaimana himpunan ini dijadikan satu pokok bahasan di Matematika Diskrit? Karena di dalam himpunan ada objek diskrit yang dibicarakan sebagai berikut. Kita coba share screen, teman-teman. Himpunan ini adalah kumpulan atau set yang mana objek-objek yang dimasukkan ke dalam himpunan itu jelas dan juga mempunyai makna. Jadi, kalau objeknya itu dikelompokkan dalam sebuah himpunan yang tidak mempunyai makna, maka dia tidak dapat dikatakan himpunan. Berkumpulnya objek-objek ini secara diskrit, katakanlah misalkan objek bilangan, bilangan genap, bilangan ganjil, objek hewan, hewan berkaki 4 misalnya, ataupun kumpulan hewan yang melata, atau kumpulan daripada jenis daun-daun tumbuh-tumbuhan yang berupa umbi-umbian atau biji-bijian, ya, ataupun yang lainnya yang memberikan karakteristik yang nantinya dapat dilakukan sebagai bentuk dari riset kelanjutan dari himpunan tersebut untuk memperlihatkan ciri atau kelompok-kelompok yang kita sering dengar dengan istilah diklasifikasikan. Baik. Ini buku yang sudah pernah saya kenalkan, yang bisa dijadikan sebagai bahan, ya, bahan karena buku itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu yang mempunyai dasar dan landasan agar kita tidak terlalu jauh menyimpang. Nah, di dalam buku tersebut mempunyai definisi sebagai berikut. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya, ya. Yang saya mau ambil di sini bahwa terminologi dari himpunan ini, ataupun kalau kita buat sebuah himpunan itu pasti itu adalah himpunan. Adanya huruf kapital, adanya tanda sama dengan, ada kurung kurawal, pemisah antar anggota dengan menggunakan yang namanya koma. Tanda koma di sini bermakna atau. Baik. Ada banyak cara untuk menyajikan himpunan, bisa dengan tabulasi, ataupun dengan simbol-simbol baku, seperti yang pernah teman-teman ketahui pada waktu di SMA, yaitu misalkan A sama dengan kurung muka kurawal, X di mana. Nah, ada kata di mana itu garisnya lurus, di mana X itu lebih kecil dari 10 dan X anggota bilangan real, misalnya seperti itu. Kalau di sini kita bicara tentang bilangan bulat. Bulat positif terutama, ya. Baik. Bulat negatif dibahas tidak? Dibahas juga karena ini konsepnya adalah bilangan bulat, ya. Nah, jadi di sini penekanannya ini adalah objek yang ada di situ, biasanya dikatakan dia ada kalau misalkan terdefinisi dengan jelas, ya, baik itu bilangan maupun sebuah objek yang bukan bilangan. Kemudian bisa kita coba buatnya notasi pembentuk himpunan. Notasi, ya, bisa kita buat juga. Lalu juga diagram Venn juga bisa, ya. Nah, dengan cara mendaftar juga bisa, ya. Didaftarkan anggotanya. A sama dengan kurung buka kurawal 2, 4, 6, 8 dipisahkan dengan koma. Oh, itu adalah himpunan bilangan genap. Ini tabulasi, teman-teman. Bagaimana tabulasinya di sini kok nggak kelihatan? Bisa kita buat dengan cara enumerasi, ya. Jadi di enumerasi ini didaftarkan atau mau pakai yang tabulasi boleh saja, nggak ada masalah. Ya, tetap namanya tabulasi ya, pakai tabel. Nanti kita ketemu dengan tabulasinya. Ini sebagai contoh untuk pendaftaran anggota dengan cara enumerasi. Makanya di konsep pemrograman ada yang namanya tipe enumerasi karena didaftarkan, ya.
Apakah didaftarkan ini bisa wujudnya itu bukan angka? Ya bisa saja, asal di situ memberikan sebuah objek yang sifatnya bisa diskrit, bisa dihitung. Dihitung dengan cara diskrit ya. Oke, baik. Nah, kemudian teman-teman, ini menyatakan keanggotaannya ya, notasi. Ada yang namanya anggota dari, bukan anggota dari. Ini sifat-sifatnya ya. Wajib ada kurung kurawal, huruf kapital, dan parentis. Yaitu tanda kurungnya. Kurung kurawal tentunya. Ini simbol baku. Ya, untuk U adalah semesta. Lalu untuk himpunan kosong, nah, itu biasanya lawan daripada semesta. Ya, semesta dan himpunan kosong itu dua-duanya merupakan sebuah identitas. Kalau kita terjemahkan ke dalam aritmatik, sebenarnya seperti itu. Lalu di sini notasi pembentuk himpunan. Nah, ini ya, yang saya sebutkan tadi bahwa ada X di mana syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini tanda di mana, ya, garisnya garis lurus. Dan juga kalau di sini, syarat ini, kalaupun ada koma bukan dibaca atau, tapi itu adalah dan. Ya, sesuai dengan maknanya. Nah, seperti ini. Jadi, A ini adalah sebuah himpunan X dari X, di mana X anggota bilangan prima dan X lebih kecil daripada 5. Ini misalkan seperti ini. Nah, ini kalau P ini bisa positif ya, bisa positif, bisa prima. Ada yang mendefinisikan ya bilangannya positif. Ya. Nah, ya, bilangan bulat positif. Baik. Kita coba lanjutkan. Ini diagram Venn, udah pada tahu semua. Ya, kita harus bedakan lingkarannya untuk himpunan A, untuk himpunan B. Kalaupun ada irisan, maka di tengah-tengahnya irisan. Ya, kalau yang ini bukan anggota daripada keduanya, lalu ini adalah anggota hanya pada B saja, yang ini anggota hanya pada A saja. Nah, yang ini adalah semesta atau disebut dengan universal. Ya, bisa U, bisa S. Beberapa literatur memberikan cara seperti itu. Ada istilah kardinalitas, banyak anggota dari himpunannya. Kadang-kadang disebut dengan norm ya, norma. Kalau di aljabar linear ini namanya norma. Norma itu banyak anggota daripada A. Berapa? 2, 3, 5, 7. Oh, berarti ada 4 banyak anggotanya. Seperti harga mutlak ya, tapi ini adalah satu bentuk penjabaran dari kardinalitas. Jadi menunjukkan jumlah anggota dari himpunannya. Ini adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosong ini tidak ada sama sekali anggotanya. Tidak ada sama sekali anggotanya. Kalau misalkan yang ini, kita kasih misalkan, ya ini saya kopas masuk ke dalam anggotanya, maka ini bukan himpunan kosong, teman-teman. Karena ada satu anggota, ya, yaitu himpunan kosong. Nah, kadang-kadang kita buatnya begini juga. Nah, bisa ditambahin lagi begini juga. Nah, jadi kalau kondisi yang seperti ini, ya, maka di sini tidak himpunan kosong, walaupun terdiri atas kurung kurawal semua. Ini satu anggota saja. Kenapa bisa satu? Karena itu kurungnya ada 2. Karena yang diambil yang paling luar. Kalau mau tambah lagi satu. Nah, jadi di sini bisa ada himpunan yang lainnya. Baik, ini sebagai contoh saja. Kemudian, kita lihat lagi di sini jumlah anggotanya berapa? 0. Kardinalitasnya pasti 0. Karena tidak ada anggota ya. Ini subset, notasinya seperti ini ya. Nilai apa ya? U terbalik. A subset B, dibacanya di situ. A bagian daripada B, dibacanya seperti itu. Kalau dibalik berarti B bagian daripada A. Adanya tanda sama dengan ini akan menyatakan bahwa kedua himpunan itu apakah mempunyai kesamaan. Bukan berarti himpunannya sama ya, kesamaan. Atau sebutan yang lainnya adalah ekivalen. Ya, apanya sama? Kalau kemarin di proposisi, dua buah proposisi dikatakan sama kalau dia mempunyai sifatnya apa? Nilai kebenarannya sama. Tapi kalau di himpunan, apabila dia dikatakan dua buah himpunan dikatakan sama, kalau misalkan ini bukan ekivalen ya, sama, benar-benar sama anggotanya. Tapi kalau ekivalen, maka ada satu sifatnya, yaitu kardinalitasnya adalah sama. Jumlah anggotanya itu sama. Ya, itu dibedakan antara
sama dengan ekovalen. Ini adalah himpunan bagiannya. Kemudian, nah ini ya dikatakan sifat dari komposisi ya. Kompos ini. A subset B, B subset C, maka A itu subset daripada C. Ya, ini komposisi. Di proposisi ada fungsi dari proposisi menggunakan sifat dari komposisi, ini juga sama. Nah, ini himpunan yang sama dikatakan sama. Kalau A subset B, B subset A, maka di sini A sama dengan B. Di proposisi kita ingat bahwa kalau dua buah proposisi itu dikatakan dia sama, maka di sini dia mempunyai sifat bikombinasi atau kalau implikasi ini namanya biimplikasi. Mohon maaf, biimplikasi. Kalau implikasi hanya satu arah, A implikasi B, if then. Tapi kalau biimplikasi if A then B, if B then A. Jadi di situ dikatakan biimplikasi. Kalau kedua-duanya dikatakan dia sama, maka biimplikasinya di situ A biimplikasi B, B biimplikasi A. Seperti itu. Ya, kalau di himpunan dinamakan dengan subset atau subhimpunan. Nah, ini ekovalen ya teman-teman. Ya, yang tadi saya bilang ada satu yang menjadikan dia ciri. Oh, himpunannya adalah sama, yaitu kardinalitasnya ini jumlahnya ada sama, walaupun objeknya berbeda. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya, masih dalam himpunan, ini adalah sifat dari himpunan yang saling lepas atau saling bebas. Ya, kalau dalam statistik juga ada namanya. Karena di situ kejadiannya saling lepas, saling bebas, tidak ada irisan sama sekali. Intinya itu, jadi di dalam himpunan A tidak terdapat anggota B, di dalam himpunan B tidak ada anggota A. Benar-benar mereka terpisah. Oh, berarti subsetnya atau di situ irisan dari himpunan kedua himpunan itu sama dengan 0 atau himpunan kosong. Lalu di sini ada himpunan power set. Ya, notasinya ini pakai yang beginian nih, power set. Ada yang membuatnya begini. Namanya power set. Nah, kalau kita tidak ada notasi seperti itu ya, udah pakai yang beginian aja lah P. Ya, tapi didefinisikan adalah power set. Di mana setiap anggotanya adalah himpunan. Jadi bisa kita katakan setiap anggota pada himpunan power set itu adalah himpunan. Jadi kita bisa katakan bahwa subhimpunan itu adalah anggota daripada power set. Jadi tidak ada yang tidak pakai kurung kurawal anggota daripada power set. Berapa jumlahnya? Tergantung dari anggotanya. Kalau di sini anggotanya ada 3, maka jumlah anggotanya 2 pangkat 3 ada 8. Kalau di sini ada 4 anggotaannya, maka power set daripada A 2 pangkat 4 sama dengan 16. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai tidak bisa mendefinisikan dari power set. Baik. Ini sebagai contoh ya. Kita lanjutkan. Oh, ini ada penjelasan bagaimana kalau dinotasikan seperti ini. Ini berapa jumlah anggotanya sebenarnya ini? Ya, sama dengan yang ini. Ya, kalau Anda buat 1 sebanyak 100 kali itu dihitung cuma 1. Ya, 1. Karena apa? Karena di sini ada namanya atau 1 atau 1 atau 1 atau 1 ya. Ya, 1. Demikian juga 3 atau 3 atau 3 atau 3, berapapun jumlahnya. Jadi kalau mau ditanya nih berapa jumlah anggotanya? 2. Walaupun di sini ada 2, 4, 6. 6 yang didaftarkan. Oke, itu sifat daripada himpunan. Baik, nah kita masuk sekarang pada operasi himpunan. Tentunya teman-teman udah pada tahu ya, yang namanya operasi itu terkait dengan operan. Ya kan namanya operasi, ada operan. Kalau ada operan pasti ada operator. Kombinasi dari operan dan operator itu namanya operasi. Tentunya di sini biasa dikaitkan dengan penugasan. Ya, penugasan itu assign, ya, tanda sama dengan. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah seleksi ada kondisional, itu biasanya tidak disebut sebagai penugasan. Tandanya sama dengannya double. Ya, ada kode program sama dengan. Ada yang membuatnya cuma 1. Ya, seperti itu ya. Ada yang membedakan, oh ini yang logiknya sama dengan,
yang sign-nya penugasan pakai titik dua sama dengan, itu di bahasa Pascal. Jadi masing-masing bahasa mempunyai ciri tersendiri untuk memberikan pemahaman bahwa mana yang termasuk sign penugasan, mana yang tidak termasuk penugasan.